yang perkasa, tapi tidak memandang hina pada yang lemah. Allah yang perkasa itu adalah Allah yang menyelamatkan umatnya di keperkasaannya. Barang siapa yang takut akan Dia dan sujud kepadanya dan kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Cinta kasih yang tak terbilang, pimpinan yang tak terbantahkan. Sekaligus di pergumulan kami, pergantian salah yang tiada usai, tapi cinta yang terus nyata. Tak Kau perhitungkan salah kami di sejarah ini. Kau datang menembusnya, masuk dalam hidup kami, Sang Natal. Kau nyatakan cinta kasih, Kau tolong kami. Damai di bumi, karena Engkaulah Rajanya. Damai di bumi, tak lagi hanya penantian, tapi kini sudah jadi kenyataan. Damai di bumi, itulah yang harus kami kobarkan dalam kehidupan ini. Damai di bumi, supaya dunia tak lagi mampu membantahnya. Tuhan, tolonglah kami merenungkannya. Dalam nama Yesus Kristus Sang Natal, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 yang terus menjadi pokok pikiran kita dalam 4 minggu atau 4 kali berturut-turut. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lalu di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 20 sampai 22 demikian firman Tuhan. Kolose 1 20 sampai 22. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang di surga, sesudah Dia mengadakan pendamaian oleh salib, darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudaraku yang terkasih, bagian ini menjadi amat sangat menarik kalau kita perhatikan. Sesudah kita menelusuri nama yang ditempelkan pada Sang Natal, yaitu Dia yang disebut orang namanya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Maka kita menemukan dua aspek yang menarik, sama seperti istilah Bapa yang kekal pertama kali dipakai Yesaya, begitu juga Raja damai pertama kali dipakai oleh Yesaya. Sehingga dua istilah Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa bisa kita temukan dalam rentetan sejarah Israel, lalu menyambung kepada dua yang berikutnya, Bapa yang kekal dan Raja damai, menolong ke depan. Sehingga ketika Yesaya mengukirkan bagian ini menjadi sangat luar biasa. Patutlah kalau kita Yesaya dikatakan Injil di Perjanjian Lama, karena dia mengkoneksikan, menghubungkan antara PL dan BB. Berbagai orang-orang Kristen yang mau menginvestasi waktunya, berbagai orang-orang Kristen yang mau menginvestasi hatinya untuk merenungkan kebenaran dan tidak terjebak pada rutinitas keagamaan. Saudara-saudara, keajaiban yang luar biasa digambarkan, diungkapkan, sehingga menjadi puncak dari seluruh namanya, Raja Damai. Mengapa? Pendamaian dengan Allah. Mari kita telusuri sejarah ini. Ketika Adam jatuh dalam dosa, dia menjadi representasi seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Maka Adam dan Hawa yang berdosa melahirkan anak berdosa, dan begitulah generasi ke generasi pendosa. Manusia yang berdosa terpisah dengan Allah.
berkata kepada Israel, bukan telinga Allah itu kurang tajam mendengarkan jeritanmu, bukan tangannya kurang panjang menjangkau kau, tetapi perilaku dosamu itulah membuat dia memalingkan wajah daripada Allah. Memalingkan wajah karena dosa. Dia bermusuhan dengan dosa. Tidak ada perdamaian di sana. Nah, oleh karena itu pula, maka di dalam sejarah kehidupan Israel sejak struktur keimaman dibangun di dalam garis Lewi, Harun imam yang pertama, maka Harun dan Lewi lain sebagai imam harus kemudian memotong domba maupun burung merpati, mengucurkan darah, tanda perdamaian dengan Allah, supaya Allah jangan menyatakan murka pada bangsa ini. Panjang perjalanan, entah sudah berapa domba yang jadi korban, tetapi tidak pernah cukup mendamaikan manusia dengan Allah. Satu korban hanya pada satu bagian peristiwa, sementara dosa manusia beranak pinak tiada henti. Di manakah ujung pengkarapan ini? Di manakah akhir perjalanan pendamaian? Tidak terlihat, saudara. Semua gelap kulit. Karena itu manusia datang dan jatuh bangun. Apakah kau akan berkata, oh kita berharap supaya mujizat terjadi? Dari Mesir menuju tanah perjanjian, pagi, siang, malam, mujizat datang silih berganti tiap hari. Tapi Israel sudah Tuhan. Karena apa? Tidak pernah bertobat. Jangan pernah memanipulasi kaum kita. Di mana ada mujizat ada pertobatan. Celakalah engkau itu jungkir balikkan kepada. Tetapi bisakah pertobatan datang dari mujizat? Tuhan bisa pakai mujizat salah satu jalan, tapi bukan satu-satunya jalan. Karena itu tidak perlu engkau berteriak supaya mujizat terjadi, tapi doalah kiranya hati manusia dicapah oleh Roh Tuhan supaya mereka sungguh boleh mengenal kebenaran. Itulah seharusnya kehidupan orang percaya. Saudaraku yang gegas, camkan dan pikirkanlah itu. Ingat Fanny Crosby, dan saya tidak akan pernah melupakan hal itu. Buta sejak kanak-kanak, 8.000 lagu diciptakannya, 6.000 sangat terkenal, dan kita sudah mengangkat beberapa bagian di dalam kenaikan sekaligus ulang tahun gereja, mengapresiasi lagu-lagu yang luar biasa. Ku berbahagia, yakin teguh. Bagaimana ada orang buta mampu menggambarkan kelincahan berpikir dan keteguhan beriman. Ku berbahagia, yakin teguh, padahal penulisnya buta sejak kanak-kanak. Oke, itu iman. Mana mujizat? Apakah Tuhan tidak sayang kepada seorang Fanny Crosby yang sudah mencipta 8.000 lagu? No. Tuhan sangat sayang pada dia, dan Fanny sadar betul hal itu. Itu sebabnya Fanny ketika diwawancara berkata apa? Saya harap saudara tidak lupa. Ketika seorang reporter bertanya, jikalau Tuhan memberi engkau satu kali hidup, apakah yang akan engkau minta pada dia? Fanny berkata, jikalau Tuhan memberikan aku satu kali lagi hidup, yang ku minta pada Tuhan supaya aku lahir tetap buta, tetapi dicintainya dan mencintai. Ini Kristen. Dia tidak bilang supaya Tuhan bikin mujizat. Kalau Tuhan mau kapan mau bisa. Itu urusan kecil. Karena itu jangan imanmu menjadi cetek sehingga berharap mujizat boleh kau percaya pada Allah. Itu sebab setan menawarkan mujizat beruntun pada Kristus, tapi Kristus menolak. Batu jadi roti Yesus juga bisa. Beri seluruh dunia setan bisa kasih, tapi Yesus tidak akan mau terjebak di sini. Orang Kristen jadilah Kristen yang bermutu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, simbol pendamaian darah domba tidak pernah kunjung cukup untuk menyelesaikan dosa manusia. Jalan makin kacau balau dan terpuruk. Kemarin kita sudah ulas dan saya ulang lagi. Israel dibawa dari Mesir, perbudakan lepas, masuk tanah perjanjian, hidup di tanah perjanjian, bertempur hebat mengalahkan Yeriko cukup dengan keliling dan nyanyi-nyanyi. Tetapi tolong, jangan engkau mengelilingi satu keliling nyanyi-nyanyi lalu kau pikir akan rugi. Perhatikan konteksnya. Jangan kau pikir nyanyian kita akan meredukan semua musuh-musuh. Maka terlalu banyak nyanyian orang Kristen yang Tuhan tak suka. Ayatnya menada. Percuma bangsa ini memuja dengan mulut bibirnya, hatinya jauh dari Allah. Aku benci, aku muak dengan puji-pujian. Aku benci, aku muak dengan persembahan. Jangan pernah berpikir yang kita lakukan minggu lepas minggu menyenangkan Tuhan. Tanya hati, jujur kau di hadapan. Karena kita nggak bisa menipu dia. Aku
tidak akan menipumu, cukuplah setan yang menipu. Tapi aku mau mengajak kita sama-sama, yuk menghadap kepada Dia. Aku pendeta pun bergumul terus-menerus supaya boleh benar di hadapan. Karena itu tidak akan memanfaatkan satu ruang pun sehingga mengambil keuntungan bagiku yang Dia tidak suka. Tuhan, tolonglah. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika darah yang tumpah tidak pernah menyelesaikan persoalan, lalu umat yang sudah sampai menjadi pemenang ternyata jadi pecundang. Mereka mulai menyembah berhala kacau balau kerajaan Soviet Tua utara selatan. Utara pergi membangun Betel dan Efraim menjadi pusat penyembahan berhala. Tuhan murka membantai utara dan membuangnya. Ternyata selatan tak kapok, tak belajar dari perbuatan ajaib Tuhan, tetap lagi bikin salah, dibuang ke Yehuda. Itu yang dikumandangkan Yesus. Bagi orang yang benar di tengah keterpurukan, bagi orang yang benar di tengah keberdosaan, Immanuel, Allah beserta kita. Maka bagi orang benar, inilah janji itu. Dia sang Natal, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Maka sang Natal adalah penggenapan damai sejati, menggantikan darah domba. Maka Ibrani mengukirnya dengan sangat jelas. Bersyukurlah kita bukan lagi ditebus dengan darah lembu, tetapi darah Yesus Kristus. Bersyukurlah kepada Imam Agung, karena imam mempersembahkan korban, tetapi Imam Agung besar kita mengorbankan dirinya sendiri. Baca kita luar biasa ini. Kuat setengah mati. Kenapa orang kurang suka mencintai Allah? Kenapa orang memberi telinga untuk apa yang suka didengar dan menghindar dari apa yang tidak suka didengar? Dengarkan kalimat baik-baik. Firman yang murni, telinga ini tidak suka dengar. Perhatikan, firman yang murni, telinga kita, telingamu sama tidak suka dengar. Tapi kita harus belajar mencicipinya. Seperti mau makan obat, mana ada yang enak? Obat bagus dan tidak enak rasanya. Nah itu luar biasa. Tapi mesti minum kalau musuh. Kalau mau berhasil, kerja keras. Maka ada kerja main-main untuk berhasil. Itulah perjuangan pergumulan anak-anak. Begitulah keberimanan kita, saudara. Mari kita belajar menaklukkan diri pada kehendak Allah. Belajar untuk menggugat diri bagaimana harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi dari sini kita bisa melihat berita Yesaya menjadi puncak harapan perdamaian ketika dia katakan namanya akan disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dua nama pertama telah muncul sejak keluarnya orang-orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dua nama yang terakhir baru mulai diperkenalkan oleh Yesaya dan makin beneran terus sehingga pada puncaknya di Natal. Sehingga dua bagian ini menjadi korelasi jembatan yang luar biasa. Dia yang disebut Kristus, Raja damai. Mari kita mulai melihat susu. Ada berbagai perspektif yang harus kita lihat dalam Alkitab. Pertama, Kristus sang Natal menjadi Raja damai dalam perspektif teologis, yaitu mendamaikan manusia berdosa dengan Allah sang suci. Dialah yang akan menjadi pendamai. Dia akan memimpin perdamaian. Dialah Raja. Seperti Raja memimpin bangsa berperang, mengalahkan musuh, begitulah Kristus memimpin umatnya berdamai. Tapi bukan dengan menempur dan menggempur, tetapi memberikan dirinya korban kepada Allah. Karena dia harus memenuhi tuntutan gugatan Allah. Jangan salah ngerti. Yesus mati bukan bayar sama setan. Tidak ada urusan sama setan. Yesus mati membayar kita karena kita dibawa kutuk Allah. Yesus mati memenuhi gugatan Allah atas manusia harus mati. Banyak sekali orang Kristen jadi kacau balau. Setan itu belum kayu salib pun sudah tahu Yesus. Sehingga waktu ketemu di Gadara takutnya setengah mati. Waktu belum tiba. Kenapa yang datang? Setan mengerti betul dia akan habis pada Yesus. Ketakutan Yesus di taman Getsemani bukan urusan setan, tapi keterpisahannya dari Bapa. Kalau kita konyolnya setengah mati, kita takut sama setan, bukan sama Bapa. Nah ini gedeknya orang Kristen. Kita takut susah, takut berat, tapi berani di dosa dan hukum
Kalau supaya dan supaya. Itu namanya apa? Takut sama setan. Tidak sama setan. Kristus tidak takut sama setan. Setan takut pada Yesus. Bahkan sebelum disana. Tapi Yesus takut terpisah dari Bapa. Berkeringatlah dia seperti darah. Bergumul. Tapi dia cinta, dia terus bercanda. Eloi, Eloi, lama sabana terpucuk. Sang pendamai itu, namanya disebut Raja Damai. Dia memimpin peperangan. Dia menabur bendera perang, tapi bukan dengan mengangkat senjata, namun dengan menyerahkan dirinya menjadi korban. Itulah perkelahian orang Kristen, berserah kepada Kristus. Berserah, itulah perkelahian orang Kristen. Absolutely paradox. Bagaimana saya berserah tapi berkelahi? Yes, berkelahilah engkau dengan menyangkal dirimu. Berkelahilah engkau dengan meniadakan dirimu. Berkelahilah engkau sehingga Allah yang ada di hidup. Maka hidupmu bukan lagi kau, tapi Kristus di dalam kita. Itu Paulus. Sehingga kemudian aniaya babak belur, mati pun dia tidak peduli lagi. Karena itu tidak pernah menakutkan dia. Karena hidupnya bersatu dengan Kristus. Begitu. Keberanian keunggulan kekristenan bagi saya sangat mengagumkan. Mencapai itu tidak sederhana. Saudara mau jadi jagoan, pergi ke Banten itu pisahnya. Puasa katanya 40 hari Anda bisa tebal. Seperti orang main debus ditusuk pisaunya bengkok. Dilempar peluru, pelurunya bengkok. Dibacok, nggak ada apa-apa. Banyak yang gitu. Itu kan jagoan? Yes, jagoannya saya. Jagoan Tuhan apa? Dibacok mati. Tuh, kalau dia bacok mati, apa jagoan? Yes, karena dia tidak takut mati. Orang dibacok tidak mati karena takut mati. Kalau orang dibacok mati dan tidak takut mati, mana lebih hebat sama yang takut mati? Kan lebih hebat yang tidak takut mati kan? Itu matematikanya sederhana. Tapi memang kita bukan berani, kita pengecut semua. Saya pun pengecut. Yuk mati banget, berkelahi. Maka Raja Damai mengajak bertempur, membangun damai. Wow, luar biasa sekali ya saudara-saudara. Di sini kita menemukan Sang Natal secara teologis benar-benar manusia dengan Allah membayar hutang itu di atas kayu salib, memenuhi gugatan tuntutan Allah. Maka darahnya layak tumpah, bukan lagi darah domba. Yang kedua, Yesus Kristus disebut gelarnya Anak Daud. Maka secara historical ini menjadi menarik. Maka di dalam rentetan peristiwa sejak kejadian, ketika kemudian Tuhan berkata bahwa dari keturunan perempuan ini keturunan ular ini akan terus menerus ke langit. Lalu keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan, tapi keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular itu. Siapakah keturunan perempuan? Kristus. Bagaimana rentetannya? Yesus kemudian janji pada Nuh. Lalu Nuh kemudian menjadi damai bahwa tidak akan ada kehancuran sebelum second coming. Sesudah akhir bah, Tuhan janji ada pelangi. Maka lihat pelangi, jangan cuma lihat indahnya. Lihat pelangi, ingat janjinya Tuhan. Thanks God. Saya tidak tahu pernah Anda lihat pelangi dan bersyukur. Satu kali waktu saya di Kalimantan, ketika lagi sore, kalau selesai kerja, waduh, pelanginya cerahnya setengah mati. Ya, cukup lama saya memandang. Dan saya coba menghayati anugerah indahnya. Memang melihat ke langit yang baru selesai hujan, lalu pelangi melintas terang. Wow, pemahaman teologis kita dibangunkan karena ada satu visual yang bisa kita lihat. Thanks God. Lalu dari situ muncullah Abraham janji keturunan. Setelah janji keamanan alam dengan Nuh, janji keturunan dengan Abraham. Maka Abraham punya anak Ishak, dari Ishak punya anak Yakub, Ishak, Esau, Yakub. Tapi Tuhan bicara dari garis Yakub. Tuhan bicara, tidak bisa diukur. Yang sulung Esau, bikin kurang ajar 200 bulan. Yang bontot Yakub, tapi aku kurang ajar menipu kakaknya. Rencana Tuhan tidak berhasil karena kehebatanmu, tapi tidak gagal karena kebodohanmu. Tolong dengar kalimat Tuhan. Rencana Tuhan tidak berhasil karena kehebatanmu atau kehebatanku, tetapi tidak gagal karena ketololan kita. Rencana Tuhan berhasil pada dirimu. Berbahagialah orang yang mau masuk dalam rencana. Celakalah orang yang berpikir dia hebat, lalu pikir-pikir mau masuk rencana. Perhatikan kalimat saya. Celakalah orang yang berpikir-pikir masuk ke dalam rencana. Bersyukurlah orang yang bisa menangkap
dan masuk dalam hidup. Maka Tuhan kemudian bergerak. Tapi Tuhan yang memakai Yakub, jangan salah paham. Tuhan juga menipu Yakub. Yakub menipu bapaknya, menipu kakaknya. Dia menipu mertuanya, menipu anaknya. Jangan sekali-kali kau menipu. Karena hasil tipuan anak-anaknya membuat separuh hidup Yakub dalam kedukaan karena kehilangan anak kesayangan. Ternyata masih hidup. Separuh hidupnya habis dalam kedukaan. Tuhan menghajar. Tuhan memakai kita, yes. Tapi kalau kita berdosa, tetap dihajar. Jangan pikir karena pendeta lalu saya nak sibuk, hidup saya nak turut. Lalu jangan pikir karena kita anak Tuhan lalu bisa semaunya. No. Tuhan pakai kita sekaligus hajar kita. Maka kalau dipakai Tuhan jangan lupa diri. Kita cuma alat. Ya. Ini menjadi penting, saudara. Nah, oleh karena itu, Kristus yang adalah anak Daud, lalu dari Yakub berbesuku Yehuda. Dari Yehuda datanglah tanggul Isai. Itu istilah nanti pasal 11 muncul di kitab Yesaya. Tanggul Isai itu anu bapaknya si Daud lalu ke bawah lahirlah Kristus. Maka istri diberi gelar anak Daud. Daud adalah raja yang menciptakan damai bagi Israel dengan menghabiskan siapa? Filistin. Sehingga Israel damai tentram, tidak pernah sedamai zaman Daud. Sesudah Daud selesai turun tahta, maka Salomo dengan bebas merdeka membangun bait Allah karena tidak ada gangguan lagi. Itu sebab Daud mau bangun, Tuhan marah. No, Daud bukan Tuhan marah, Tuhan marah. Bukan kau, tanganmu banyak darah, anakmu. Tanganmu banyak darah bukan karena dia berdosa. Salomo lebih berdosa dari bapak. Daud belum pernah tergelincir dan menyembah berhala. Salomo memang mengambil Betseba dengan cara yang najis, tetapi Daud mengambil Betseba dengan cara yang najis, mamanya si Salomo. Tapi Salomo lebih sadis karena ngambil 1000 perempuan, separuh lebih penyembah berhala. Tapi Daud memberikan kedamaian apa? Damai dunia. Maka Daud menciptakan damai bagi Israel. Anaknya yang disebut Kristus anak Daud menciptakan damai yang sesungguhnya, damai yang kekal. Bukan hanya Israel, seluruh dunia, yaitu orang yang berkenan padanya. Siapa yang berkenan padanya? Orang pilihannya. Siapa yang orang pilihannya? Jangan tanya aku. Lalu kau tanya di rumah orang pilihan apa enggak? Lihat-lihat saja lah kelakuanmu kayak apa. Hatimu akan menjawab. Itu sederhana. Mana kita bisa bohong hati kita? Kita tahu siapa kita. Belajar berdialog dengan batin. Oleh karena itu, saudara, ini menjadi bagian yang sangat penting ketika Kristus, anak Daud, dicari oleh Majus. Apa pertanyaan orang Majus kepada Herodes di istana? Apa pertanyaannya? Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Kita kemarin sudah saya khotbah itu ya. Saya ulang lagi sedikit. Ketika raja orang Yahudi yang baru lahir itu Natal lalu, diironi Natal itu dicari. Herodes kaget geger karena Herodes mendapat gelar raja orang Yahudi sesudah berjuang mengabdi puluhan tahun kepada Roma. Dia diberi gelar oleh Kaisar raja orang Yahudi. Nah, itu Herodes. Sekarang gelar sudah menempel pada dia. Cuma satu-satunya raja Herodes yang punya gelar adalah Herodes Agung. Nanti anak-anaknya tidak pernah dapat gelar itu. Hanya satu ini. Tapi si Herodes Agung ini paranoidnya luar biasa. Ingat itu ya. Anaknya, bininya pun dibunuhnya karena diduganya kudeta. Bayangkan dengar orang Majus nanya, di mana raja orang Yahudi? Apa gak gila ini? Berjuang puluhan tahun mendapatkan gelar ini. Ada orang Majus, tapi orang Majus pertanyaannya tidak bisa dianggap remeh. Karena ini orang penting, orang hebat, orang cerdas, intelektual. Itu sebab Herodes mau meluangkan waktu bertemu dan ingin tahu apa yang mereka tanya. Tersentak lagi di dalam hatinya terganggu. Raja orang Yahudi. Orang Majus mendapat berita dari Roh Kudus dan mereka mencari di tempat. Raja orang Yahudi Yesus Kristus, dialah raja damai. Oh, konteks. Anak Daud, yes. Raja Daud, yes. Ini raja apa? Raja damai. Daud bikin damai apa? Damai fisik. Ini damai ibadah. Lebih dalam. Daud damai apa? Sementara. Yang ini apa? Damai kekal selama-lamanya. Luar biasa. Maka istilah anak Daud di dalam Alkitab jangan anggap remeh. Nah,
Maka seperti saya bilang, kalau kita membaca Alkitab betul-betul, nyaris tidak mungkin salah kita ngerti. Tapi kalau baca sepotong, lalu berani khotbah kemana-mana, nah sampai salah. Itu sebab saya harap ya di tempat kita ini majelis diminta berkhotbah. 1 kali khotbah, 10 kali belajar. Jangan sekali belajar, 10 kali khotbah, 100 salah. Belajar. Dan orang yang mau belajar, Tuhan akan beri upah padanya. Tuhan akan kasih hikmat, dan orang itu akan kelihatan. Kalau misalnya lihat kamu dengan hebat. Saya selalu berdoa pada Tuhan tolong. Saya nggak tahu berapa lama akan jadi pendeta, tapi saya melatih diri tidak mau copy paste. Bergumul, pikirkan, berinteraksi dengan hidup sehari-hari, mau tahu apa saja, mau belajar apa saja, lalu mulai pikirkan, dan akhirnya aku harus tercengang-cengang dan mengakui betul kebenaran firman Tuhan tidak pernah selesai kalau mau sampai berapa bulan mengerti dia terlalu luar biasa. Raja damai, anaknya Raja damai. Mundur lagi ke belakang, 1 Tawarin 17, ketika kemudian Tuhan berkata pada Daud, ini janjiku kepada anakmu, keturunannya keturunanku, rumahnya rumahku, kerajaannya kerajaanku, kekal selama-lamanya. Maka orang Israel menunggu janji Tuhan kepada Daud itu yang akan didengar kepada Salomo terus supaya kerajaan mereka kekal selama-lamanya. Gak taunya terpuruk, babak belur. Datang Yesus, tak cocok sama Daud. Daud jago perang ini enggak? Ingat kemarin? Ini apa ini? Raja apa ini? Padahal digenapilah raja itu pada diri. Maka dia berkata kepada orang ini, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang, tapi kalian menyerongnya. Yohanes Pembaptis berteriak, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus berkata dalam dialognya dengan orang-orang Yahudi, kerajaan Allah sudah datang, tapi kalian menyerongnya. Dia bicara siapa? Dirinya. Kerajaan Daud, kerajaan dunia, kerajaan Kristus, kerajaan kekal selama-lamanya. Raja Daud, raja sementara, raja damai, kekal selama-lamanya. Baik Allah dibangun Salomo sementara dan di dunia, tapi Kristus Yesus yang berkata, bukan bait Allah itu, kubangun 3 hari, itulah bait Allah yang sejati. Digenapi pada dirinya. Tapi sampai sekarang pun saya masih terus mikir, kenapa 2000 tahun berselang orang Yahudi masih mengerti itu? Tapi makin mampulah aku menikmati apa yang dikatakan Yesus. Bagimu hal ini dibukakan, bagi yang lain itu ditutupkan. Jungkir balik kau belajar, belum tentu kau mengerti itu. Tapi dengan tulus hati kau belajar, kau akan memberitahu. Perhatikan kalimatku ya. Jungkir balik kau belajar, kau pakai otakmu yang encer itu. Belum tentu banyak yang otak. Tapi dengan hati tulus kau belajar, Tuhan akan memberitahu. Tapi jangan bilang, murid-murid kan bodoh-bodoh yang paling penting kita pelayanan. Kita juga murid bodoh, tahu ngerti itu. Siapa bilang murid bodoh? 3,5 tahun belajar sama Yesus, akhirnya kagak lulus satu. Sudah dia mati bangkit baru ada her. Kalau nggak ada her, habis. Gagal semua. Jadi saya bilang Yesus bangkit, murid-murid dipanggil ketemu lagi. Ada ujian ulang her namanya, itu yang bikin saya heran. Kenapa dia mau? Baru murid-murid itu dipanggil. Tadi itu pun masih dalam kebingungan Yesus begitu, mereka masih bingung itu sampai malaikat bilang, stop, apa yang boleh itu? Dia pergi naik beli itu bukan. Lalu mereka jalan dan masih pikir-pikir, gimana ya? 10 hari kemudian baru hari Pentakosta. Muncullah mendadak kemudiannya seperti sebuah pemahaman yang begitu kuat dimasukkan dalam hati, lalu ketika dibuka kuncinya oleh peristiwa Pentakosta. Terbuka, keluar semua. Engkau bisa belajar banyak di sini, tapi selama itu hatimu tidak dibuka, itu tidak akan menjadi Tuhan. Belajar dan takut pada baru saya ngerti. Takut akan Tuhan permulaan apa? Hikmat atau kebenaran. Yes, Tuhan akan membuka banyak. Tapi jangan pernah duduk-duduk diam lalu berkata, Tuhan berikan aku hikmat supaya aku mampu berkata. Bukan Tuhan yang turun, setan sudah pasti. Jadi orang Kristen bertanggung jawab. Maka Kristus, Raja damai, kerajaan
wow, komplit kok. Itulah sang Raja Damai dengan perlengkapan perang. Luar biasa ya yang muncul di Efesus. Maka bisa pikir-pikir Alkitab, oh God, tolong kami bisa begini, supaya hidup kami sungguh-sungguh. Temukanlah kebenaran itu, jangan lari ke sana dan jangan lari ke mana. Simpel kok, hiduplah benar, hiduplah sungguh. Tuhan akan tambahkan hikmat kepadamu dan kuasa akan dinyatakan seturut dengan kehendak. Jangan besar kepalamu kalau kau berdoa orang sakit sembuh. Jangan sombong kau kalau kau berdoa orang mati hidup. Dan jangan kau pikir kau tidak dengar Tuhan hanya karena yang sakit kau doakan mati. Dengar kalimat Tuhan. Tidak penting siapa kau, berapa doamu, kayak apa doamu. Tidak penting puasamu sekencing apa, tapi penting hatimu seperti apa. Saya pikir orang Kristen mesti berubah hati. Oh Pak, puasa penting loh, maka ada ayat itu, kau berdoa seperti ini, harus berdoa dan puasa baru bisa menyelesaikannya. Nah kalau ada orang kerasukan setan itu berdoa puasa kau 1 hari, habis orang itu nunggu kau selesai puasa. Baca doa Alkitab itu, lihat buku awalnya, belajar teks dan konteks. Saya senang Alkitab, sangat akademis belajarnya. Akademis benar, tapi powerful. Jadi perpaduannya unik. Kalau kita belajar misalnya hukum-hukum baik sosial, kita belajar hukum, belajar ekonomi, ada rumusan-rumusannya. Ada knowledge, tapi tidak ada power. No power. Kalau belajar Bible, ada knowledge akademisnya, tapi power. Nah, power. Maka kalau belajar itu cuma dapat meaning, masih kurang, apalagi meaningless. Kita mesti dapatkan meaningful, kedekatan dengan Tuhan. Raja Damai? Yes. Siapa? Kristus. Anak tahu. Maka Kristus Raja Damai adalah penguasa dan pusat damai. Itu sebab dikatakan dalam Ibrani, di tangannya apa? Bumi itu ada. Ibrani 1 menggambarkan apa? Dialah gambar kemuliaan anak Allah. Dia yang menopang seluruh kehidupan dunia ini. Ini kalimat hebat, luar biasa kalimat ini. Maka dia menopang kehidupan kita. Jika dia menopang apa takut? Yohanes memberikan gambaran pasal 17, dia juru sapaan kita dan terus berdoa. Apa gentarmu dalam hidup? Pak kemiri, Pak Toto, ada orang Tuhan, Pak tidak dibunuh mati. Mati pun kau bertemu dengan Tuhanmu. Ingat itu. Takutlah. Engkau hidup berdosa. Jangan pernah takut mati karena apapun itu. Jadi Tuhan yang hidup. Makin hari aku tidak terlalu peduli dengan sakit. Makin hari makin tenang lah. Bukan ada hidup panjang. Saya selalu bilang nanti besok pun bisa. Bukan itu pikiran. Tapi hari ini yang terbaik harus berlakukan. Itu semuanya. Harus berpikir. Lakukan. Saya tidak tahu berapa lama lagi. Tapi saya sudah itu dengan pemikiran-pemikiran bagus. Ingat, besok aku akan mati. Hari ini kerja keras. Amin. Besok mati. Apa belum tentu. Terus apa? Besok sajalah kerjanya. Jangan jadi gadis yang bodoh. Jadilah gadis yang bijak. Karena Kristus damai di bumi dinyanyikan oleh siapa? Bagi orang yang berkenan padanya. Siapa yang nyanyikan itu? Malaikat. Malaikat nyanyi damai di bumi bagi yang berkenan padanya. Waduh, kembali lagi. Nyanyian apa ini? Nyanyian yang sudah dikumandangkan Yesaya. Dinyanyikan oleh malaikat, didengar oleh gembala. Puji Tuhan. Berbagai orang yang rela hina di hadapannya, maka dia akan memuliakan. Berbagai orang yang rendah hatinya, karena dia akan diangkat oleh Tuhan. Maka gembala mendengarkan nyanyian penggenapan nubuatan Yesaya. Bukan pendeta, bukan imam, bukan imam besar. Karena imam besar sibuk di mana? Di istana. Ngapain? Makan cukyok, babi hong, dan kawan-kawan. Sibuk dengan makan enak. Memang pendeta doyannya ini. Iris ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, menemukan hati murni tidak mudah. Sulit menemukan orang seperti Nikodemus melawan arus dan berkata, aku lihat orang ini benar. Ngamuk kan majelis agama itu. Cuma sekarang satu-satunya yang bodoh itu. Cuma kau satu-satunya ngerti apa yang terjadi. Kau bilang orang itu benar, ikutlah kosan. Dikucilkanlah Nikodemus
dari posisi keimaman ahli Taurat itu. Hanya Nikodemus keluar. Itu baru-baru terus. Menurut tradisi gereja dia tinggal di pinggiran hutan dan terus melakukan pelayanan yang dia. Dia bukan rasul, tapi dia ikut memikul salib seperti Alexander dari Kirene. Karena itu saudara-saudara, prinsip harus berani dicari. Bahkan ketika kita harus menjadi sendiri, tidak akan biasa. Oleh kata ini memang enak diomongin ya, tidak enak dilakukan. Karena itulah harus kita berkelahi, itulah perjalanan kita. Oleh karena itu, betapa amat sangat kuatnya pesan damai pada sang Natal yang disampaikan Yesaya sampai dikumandangkan lalu oleh para malaikat bagi kebenaran. Puji Tuhan. Thanks God. Dan kemudian Kolose dengan jelinya berkata, bagaimana Kristus mendamaikan semuanya dan memberikan jaminan dalam perdamaian itu. Karena barang siapa telah berdamai, jika engkau ada di dalam aku di dalammu, maka apa yang kau minta, Bapakku akan memberikan. Kalau kita sudah berdamai, hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, apa yang kita minta Tuhan akan berikan. Tetapi selalu ingat, jangan memanipulasi ayat, jangan memperkosa ayat Alkitab. Apa saja yang kita minta Tuhan berikan. Itu konteksnya, pokoknya itu. Kau ranting atau ranting, dia pokoknya. Maka yang diminta ranting cuma satu apa? Berbuah. Berbuah engkau. Dan sudah berbuah baru bisnis Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hiduplah berbuah. Koma, semua akan apa? Ditambahkan padamu. Jangan cari tambahan. Jadi jangan khotbahkan semua. Ayo demi Tuhan untuk kau lulus kau bahagia. Demi Tuhan yang hidup majelis di gereja yang majelis GRI khotbah yang bagus, khotbah yang betul. Ya Pak, gara-gara itu Bapak khotbah itu kita nggak diundang lagi. Jadi ada yang undang ke wakil, undang kamu. Berani bicara. Jangan pernah punya target supaya diundang kembali, lalu berusaha menyenangkan orang yang menyenangkan, iming-iming hal yang tak perlu. Ingat, Tuhan tidak mau itu. Tapi jangan salah ya. Orang-orang yang banyak bermain-main, Alkitab berkata Tuhan biarkan. Penyesat-penyesat itu sukses besar, Tuhan biarkan. Maka hati-hati, jangan kau pikir, Pak kalau disesat kenapa gak bukan? Baca Alkitab itu kawanku. Mereka buat mujizat, berusaha menyesatkan sebanyak-banyaknya. Kalau mungkin orang tidak pun mau disesatkan. Mujizat yang dahsyat, orang mati pun bisa dibangkitkan. Hati-hati. Api diturunkannya dari langit. Padahal sepanjang sejarah kita baca, api dari langit adalah kuasa ilahi. Lalu kenapa setiap di sini bisa turunkan api dari langit? Dia bisa memanipulasi tanda-tanda Allah sekaligus. Maka siapa yang tidak cermat pasal ini? Anda berpikir, ini kan tanda Allah. Hati-hati. Api dari langit, api Tuhan turun membakar Sodom Gomora. Api dari langit, api turun membakar dan memakan korban jalan. Lalu sampai akhir habis. Korban Elia, imam-imam itu teriak-teriak ya. Tuhannya nggak ada tanda makan korban sampai Elia aja. Abang itu tadi lagi tidur siang dewa. Cara Elia itu kadang-kadang ingat juga. Tolong jangan pakai cara itu di sini. Nanti dalam hidup sehari-hari kau doa, Tuhan tuh lagi tidur, bikin tinggal satu kampung. Lalu kemudian Elisa pun pernah berdoa dan api Tuhan menghantam orang-orang yang kurang ajar. Lalu orang Yahudi minta, Tuhan Yesus, kalau kawan Allah, turunkan tanda berikan, turunkan api dari langit. Kita kasih cukup tanda ini seperti itu. Sekarang Antikris turunkan api dari langit. Siapa yang tidak tertipu? Perhatikan kalimatku. Siapa yang tidak tertipu? Yang tidak tertipu hanya satu, terkait peka dan punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena domba yang benar tahu suara Tuhan. Tapi pencuri meniru-niru suara Tuhan. Hati-hati. Yang terakhir, kita dan damai. Karena itu berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri, berdamai dengan sesama. Itu harus kita punya. Betul kayak kau sudah berdamai dengan Allah, Sang Raja Damai? Kalau memang kau sudah berdamai dengan Allah, berdamailah dengan dirimu. Puaslah pada hidupmu ini, saudaraku. Tak perlu kau jahit-jahit di sana sini lagi. Hidupmu kau pindahkan, kupingmu kau taruh ke atas. Jangan lagi lah. Cukup apa yang ada itu. Bisa ngerti maksud saya? Cukuplah bajumu yang kau jahit.
Jangan muka. Ada satu orang tanya saya, Pak, Bapak anti yang operasi plastik? Enggak. Kalau kamu cacat kena korban, please, silakan. Surgery, plastik surgery itu bagus untuk menolong orang-orang yang mungkin kembali cacat, kena kanker dan sebagainya. Tapi kalau kau tidak puas dengan dirimu dan kau lakukan itu, demi Tuhan yang hidup, aku akan berkata, engkau berdosa. Tapi saya bukan gak puas, Pak, saya puas, Pak. Nah, silakan jawab sendiri, diskusi di dalam hati. Karena kalau kau puas, sampai kau takkan. Pak, emang orang gak boleh tampil cantik? Tampillah secantik yang Tuhan berikan padamu. Dan danilah. Orang kalau dandannya pas masih cantik. Ya, jangan overestimate dandannya ya. Jangan beda putul waktu kalian berdekat. Datang hujan rontok semua. Hanya wajahmu, buka bulan dia, cat air aja. Tapi saya senang, Bapak memang gak senang lihat perempuan cantik. Oh, senang kali. Kalau perempuan yang dandannya luar biasa manis, seneng dong lihatnya. Saya juga gak tahan kalau istri saya kadang-kadang. Bayangkan kalau tiap hari ketemu di rumah pakai sarung, mau jalan juga pakai sarung, malah Pak. Istri saya itu biar istri pendeta itu mau di situ ya. Paling tidak modis menurut ukuran ulangan, bukan ukuran kalian ya. Yang kedua, tidak saja kita berdamai dengan diri kita, tidak saja kita berdamai dengan sesama kita, tetapi kalau betul kau sudah berdamai, maka kau masih menjadi pembawa damai. Waduh, saya suka. Jadi jangan bilang ya, Pak, saya sudah berdamai dengan Allah. Kalau kau sudah berdamai dengan Allah, pasti kau berdamai dengan dirimu. Kau puas dengan dirimu, dan pasti kau berdamai dengan sesama. Dan kalau kau betul sudah berdamai dengan sesamamu, kau akan perdamaian itu. Sehingga Kristus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Itu kan tadi begitu. Oh, thanks God. Indah ya. Keren saudara-saudara. Hari ini saya senang seorang rekan yang Muslim ini. Merry Christmas, big man. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kirim lagi. Ya tentang apa? Saya senang. Big man, doa dulu dong, kita didoain. Rasanya ada komunikasi. Saya coba nikmati satu langkah. Ya. Bagaimana menjalani kehidupan? Damai. Tetapi kalau damai itu bisa benturan nggak? Oh, kalau ketemu setan, kau mau bawa damai, udah pasti ribut. Jangan pikir damai itu nggak ada ribut. Salah besar kamu. Kalau nggak ada ribut itu cuma di surga itu. Ya, ingat ya, kalau yang salah kan kita mesti tegur-tegur kan? Yang kita tegur kira-kira orang itu terima nggak? Nggak terima. Dia marah kan? Marah. Nah, kalau marah apa namanya? Ribut kan? Tapi bukan kau kalau ribut. Damai adalah menyatakan kebenaran. Kalau tidak terima, kalau tidak usah geger. Biarkan apa ini semestinya berjalan dan berjalan. Itulah kehidupan keimanan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, dia namanya akan disebut orang Raja Damai. Maka kita adalah pasukan. Jikalau kita membawa damai di bumi ini, kita yang disebut anak-anak. Bisakah damai diukir di bumi? Yes. Bagaimana ukirannya Pak? Ketika kau berdamai dengan Allah, ketika kau berdamai dengan dirimu, ketika kau berdamai dengan sesamamu, matimu adalah penantian. Dengarkan kalimat saya, matimu adalah penantian, dan engkau tidak akan takut. Camkan baik-baik. Kalau ada damai di hatimu, engkau tidak akan takut hidup itu. Saya bersyukur makin hari pada Tuhan makin ngerti. Ya, ternyata jantung jadi udah makin baik gitu ya. Orang lihat saya pasti nggak tahu kalau saya nggak cerita. Oh yang benar Bapak berbicara, iya jantung saya bertakut. Tidak makin kecil. Istri saya paling lihat paling rajin dia akan palu tahu ini tambah. Saya nggak pusing. Memang saya nggak pusing karena kalau saya mati kan dia janda ya. Makanya bilang iya lu agak pusing, wah ya pusing. Betul juga. Kalau dia mati aku jadi duda juga pusing kan ya. Tapi itu belajar kita jalani dan belajar kita lakukan. Yuk kita. Maka saya
jengkel pada anak saya. Kadang-kadang saya, kalau mereka main-main padahal saya malah setengah. Maka saya tahu mereka juga anak-anak yang berproses dan sebagainya. Tapi juga bukan gitu. Dan anak-anak juga boleh mengerti arti dan perkembangan hidup lain. Karena itu saya senang pada teman-teman yang terus maju dan pelayanan, terus mengerjakan apa yang makin dikerjakan. Saya makin bersyukur dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, tiap event yang kita rayakan, makin menemukan format yang saya rindukan. Ya, saya berharap terus makin tahu, nanti makin peka. Apa ya suasana Natal? Belum bergeser ke ibadah apa ya? Kalau tidak bergeser ke kebangkitan apa ya? Lagunya, nuansanya, bedanya luar biasa. Sekarang jangan cerita bangkit dulu. Kita lagi cerita di sini. Nanti ada paskanya. Nanti ada Jumat Agung. Nanti kalau enggak kita nggak bisa menentukan momentumnya. Ya, di situ kita mesti berhati-hati. Sehingga menghayati betul dan perjalanan itu jadi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak yang tadi ada anak-anak yang ini proses. Saya kira 5 tahun mereka lagi untuk 1 tahun. 5 tahun supaya bisa bareng-bareng. Mungkin kalau 1 tahun gampang. 5 tahun. Anak kita di Kalimantan itu anak yang tidak mau untuk anak mau 1 tahun sudah punya berapa lagu? Pas makin dunia ada lagu-lagu kita ada beberapa. Main angklung. Anak Dayak belum tahu angklung, tapi dengan cepat main angklung. Sekarang yang senior kalau junior. Jadi kita punya 1 set dikasih angklung 145 piece plus kualitas. Dan mereka bisa main terus. Mereka tidak polos. Tapi anak ini loh, saudara kalau dari tadi, kalau nggak bisa mengerti kesulitan mereka pasti biasa-biasa aja kan gitu ya. No, Anda salah. Itu luar biasa. Saya kagum pada orang-orang yang siap buat taruh dan mengerjakan. Kalau tanganku sempurna, aku mau ikut ambil bagian dan mengerjakan. Tanganku 2, kenapa dipercayakannya tak lapar. Kenapa tanganmu? Ayo kita kumpulkan supaya damai ingatan di bumi. Karena ada orang terpojok dan bilang, ya Pak, terima kasih. Gak ada yang lihat saya Bapak mau urus. Hatiku damai. Itulah damai. Itulah damai. Itu orang bersatu. Mungkin dia katakan, terima kasih Pak. Kalau besoknya dia kata, dalam damai. Tidak favorit ini. Dia dapat mengalami sang Raja Damai. Maka pulang nanti, tolong ya. Namanya berdasar pada Allah yang perkasa, apa yang kau pada damai. Kau tidak berdamai suami istri. Kau tidak berdamai orang tua. Please, stop. Pak, saya pengen damai Pak, tapi ada saja yang boleh coba. Acara alasan kamu. Kalau kau berdamai dengan buat kau dan saya pengen Pak, tapi nggak bisa. No, kau pulang dari mana? Percaya. Kurang sungguhan itu kelemahan. Ingat ya, kurang sungguhan kita dalam kelemahan. Bukan bebannya yang berat, bukan persoalannya yang kalau itu. Dan kurang sungguhan kita. Kita tak jaga diri, kita tak jaga kita itu yang kita masalah. Selamat berkelahi dalam hidup ini mendapatkan damai. Ingat ya, selamat berkelahi dapatkan damai. Pasti kau bingung. Kalau kita harus berkelahi, dan kelahiran dengan hawa nafsu, kelahiran dengan egoisme, semua itu kelahiran dengan segala hal yang salah, maka damailah. Amin. Jangan kelahi dengan tetangga. Kenapa kau kelahi? Pak Bipon kan bilang kemarin kelahiran. Jangan salah. Biar Tuhan menolong kita Tuhan. Selamat dengan Raja Damai. Selamat datang. Kita ambil waktu teduh sejenak. Berdoa secara pribadi. Pikirkan, renungkan. Namanya akan disebut orang penasihat yang ajaib. Karena nasihatnya tidak bermasalah dan dia tidak perlu nasihat yang baik. Nasihatnya menyelamatkan manusia bahkan dari sementara pada depan. Namanya Allah yang perkasa. Tidak ada ilah seperti dia. Dia mengatasi segala yang ada. Dia perkasa, namun tidak memandang hina. Ditolongnya orang yang terpuruk, bahkan gembala di laut, di kemiskinan, di kesendirian. Berita Natal sampai pada mereka.
Dia Allah yang perkasa, pemilik alam semesta. Bapa yang kekal. Dia Bapa, betapa dekatnya, sedekat kita dan orang tua, satu rumah dan bahagia. Sedekat itulah kita dengan dia. Bapa, tapi dia tak hanya Bapa dunia, dia Bapa yang kekal, yang membawa kita masuk dalam kekekalan kehidupan keluarga surga. Ya Bapa yang kekal, membawa kita menerobos sementara bersatu dengan dia. Maka kita disebut keluarga Allah, warga negara surga. Bapa yang kekal, karena hatinya telah kembali pada kita, diberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Maka karena dialah kita menyapa Bapa pada sang kekasih. Raja damai, itulah dia. Karena dia yang mendamaikan kita dari dosa-dosa kita dengan Allah sang suci. Dia yang mendamaikan kita dengan diri dan bersyukur atas hidup ini. Tak ada alasan untuk berkeluh kesah. Tidak cacatmu, tidak kekuranganmu, karena Tuhan mengukir di sana. Tak ada yang salah dalam perjalanan usia dan tuamu. Seperti janda miskin yang bersyukur dengan hidupnya dan memberikan persembahannya. Betapa kuatnya. Seperti gembala yang tetap gembala sekalipun telah pergi ke Bethlehem dan melihat bayi Natal itu di sana. Raja damai. Ia berperang mengalahkan kejahatan, kebencian, iri hati, kelaliman, kekerasan, diciptakan damai. Memang damai tak bisa dikompromikan. Akan ada benturan, tapi benturan yang sesungguh-sungguhnya, di mana kebenaran ditegakkan. Dan untuk perdamaian dan damai itu bisa jadi engkau kehilangan nyawa, seperti para rasul di penjara, dipenggal, disalibkan. Tapi dengan damai mereka memberikan nyawa dan berkata, aku melihat kemuliaan surga. Damai. Ada yang bisa mengambil dan mengganggu milikmu, rumahmu, keluarga. Berdoalah supaya engkau berdamai dengan semua orang. Bawalah damai sehingga dunia tahu engkau anaknya, dan mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan, terima kasih. Sang Natal, terima kasih. Agungnya namamu, tak hanya sebuah panggilan dan sebutan, tapi makna yang dalam luar biasa, fakta yang tak terbantah. Akal kami tak mampu melawan, hati kami tak sanggup menolak. Hanya dosa yang menyelubungi, membuat kegelapan sehingga kami selalu masih jauh dari sana. Karena itu tolonglah, supaya kami menyatu denganmu di dalammu, bersamamu. Terima kasih untuk semua jemaatmu. Tuhan tahu hati dan pikiran, Tuhan tahu pergumulan mereka. Tuhan jamah, dan Tuhan mampukan untuk berani memilih jalan benar dan tidak berkompromi. Ya untuk ya, tidak untuk tidak. Biar damai itu semakin nyata dan mereka menjadi alatmu yang tangguh. Terima kasih. Ya Natal, ini hidup kami, pakai di jalan demi Yesus Kristus, Sang Natal itu. Kami berdoa, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, saudara yang kekasih, dan kita akan mengingatkan